Selamat sore, selamat hari Rabu, wanita Deborah yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita tidak ibadah di dalam gereja, tetapi kita bisa tetap beribadah dari rumah kita masing-masing. Dan sore hari ini saya akan sedikit memberikan renungan firman Tuhan. Berkenaan dengan stay at home, banyak hal yang bisa kita pelajari dan banyak hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama kita mau belajar tentang membangun mesbah kepada dengan Tuhan bersama dengan keluarga kita. Kalau saya merenung betapa banyak waktu yang kita miliki di rumah, berjam-jam kita ada di rumah, dan apa yang kita lakukan dengan waktu yang begitu lama. Mungkin waktu kita habis hanya untuk melihat internet, membuka berita-berita, membaca, dan berjam-jam kita tidak pernah lelah untuk cek internet, untuk buka WhatsApp, untuk buka Instagram, Instastory, berita-berita dari orang. Dan saya percaya ada satu pribadi yang mungkin juga menangis di surga karena semua kita sibuk dengan internet dan sibuk dengan handphone kita, gadget kita masing-masing. Mari kita mau merenungkan satu. Yang pertama, hal ini juga bukan hanya untuk ibu-ibu, tapi juga bicara kepada saya. Mari kita pertama belajar untuk memperbaiki mesbah Tuhan. Dan Tuhan ingatkan saya dengan sebuah kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datang dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Titik. Perhatikan kata ini. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Lalu ia Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Saya tidak akan menjelaskan kisah ini secara detail. Tapi kisah ini menceritakan tentang bagaimana Nabi Elia menantang barisan nabi-nabi Baal. Dan satu yang dia lakukan adalah dia memperbaiki mesbah Tuhan. Memang banyak arti di situ, tapi salah satu arti yaitu bicara kepada kita, mari kita juga mau cek bagaimana mesbah kita kepada Tuhan. Kita seringkali sibuk check up lab kesehatan kita, dan itu baik. Mungkin 3 bulan sekali, 1 tahun 2 kali kita check up, kita cek lab. Kita mau tahu bagaimana kondisi tubuh kita. Itu baik sekali, karena dengan hasil check up kita bisa tahu, oh kolesterol kita tinggi, oh kita mungkin harus cek, harus tahu trigliserid kita, SGOT, SGP, itu baik sekali. Tapi pagi hari ini atau sore hari ini, saya ingin mengajak saudara dan saya pribadi untuk check up rohani kita. Bagaimana saat teduh kita, bagaimana mesbah keluarga kita. Dan bagi saya merupakan hal yang sangat indah kalau kita sekeluarga bisa dipersatukan. Dan mungkin kita tidak pernah berpikir selama ini, ayah, ibu, anak-anak, pembantu rumah tangga, semua kita bisa disatukan dalam keluarga. Mari kesempatan yang baik kita bangun mesbah doa kita kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang tua, anak-anak kami semua ada di luar. Ibu-ibu tahu apa yang saya dan suami saya kerjakan. Setiap hari kita hanya bertanya, ada telepon gak ya dari anak kita? Ada WhatsApp gak ya dari anak-anak kita? Setiap saat kita hanya rindu anak-anak kita telepon kita. Kita hanya rindu dengar suara anak-anak kita. Tahukah ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Bapa kita di surga sangat rindu menanti kedatangan ibu-ibu dan saya untuk kita datang menghampiri Dia. Ayub 7 ayat 18. Ayub 7 ayat 18 dikatakan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Apa artinya? Setiap pagi Tuhan datangi kita dengan apa ibu-ibu? Nafas. Kalau kita masih bangun melek, masih bernafas, setiap pagi kau datangi aku. Tuhan datangi aku dengan nafas hidup, dengan tubuh yang sehat, dengan hidup yang bisa kita segar.
Aduh, itu semua dari Tuhan. Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ajarlah kami bukan menghitung minggu-minggu atau bukan menghitung, ajarlah kami menghitung bulan-bulan, no. Tapi ayat ini mengatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Artinya apa? Artinya Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan tuh every day, setiap hari. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan peristiwa COVID-19, satu, mari kita perbaiki mezbah Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah lupa dengan saat teduh kita. Selama ini kita saat teduh kalau ada waktu. Selama ini kita berdoa, baca firman, kalau ada sempet, kalau ada waktu, sibuk. Tapi ini waktunya. Kita punya waktu berjam-jam. Saya di rumah berjam-jam, ada waktu di rumah. Apa yang ibu-ibu dan saya lakukan? Mari perbaiki mezbah doa kita. Mari kita berdoa bersama. Kalau ibu-ibu ada anak, ada suami, mari kumpulkan mereka. Mungkin hanya berapa menit. Dan di gereja kita ada jam 9 kita berdoa bersama. Mari kita bertemu dalam doa-doa kita setiap jam 9 malam. Berdoa, memohon kepada Tuhan. Memohon perlindungannya, memohon belas kasihannya. Supaya badai ini segera berlalu, corona ini segera berlalu. Berdoa bersama-sama. Saya percaya pada waktunya corona akan berhenti. Dan jangan lupa setiap saat bangun mezbah doa kepada Tuhan. Yang kedua, apalagi yang bisa kita pelajari di saat-saat seperti ini? Stay at home. Kita sudah hampir 3 minggu hanya diam di rumah. Yang kedua, kita belajar bahwa tetap ada pemeliharaan Tuhan. Semua orang menghadapi masa sulit. Tidak hanya karyawan. Benar, karyawan menghadapi masa sulit. Buruh-buruh gendong, pekerja-pekerja harian, semua. Asisten rumah tangga, orang-orang yang kerja di mall, dikerjakan di rumah, dikurangi gajinya, semua mengalami kesulitan. Para bos-bos juga dengan karyawan yang ratusan, bukan mereka tidak pusing, semua pusing. Semua toko, warung, perusahaan, ekonomi goncang-gancing. Gereja-gereja semua mengalami. Dan inilah saatnya Tuhan ingin membuktikan bahwa ada pemeliharaan di masa krisis. Amin ibu-ibu. Inilah saatnya kita harus menikmati pemeliharaan Tuhan di masa yang sukar. Inilah saatnya anak-anak Tuhan cry out, menjerit kepada Tuhan. Kita tetap lakukan bagian kita, jangan malas. Bekerja dari rumah, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan hanya tidur sepanjang hari. Bekerja yang melayani, tetap melayani. Baca firman, persiapkan firman, doa. Yang bekerja di perusahaan, karyawan, tetap lakukan bagian kita. Dan mungkin kita khawatir, takut bagaimana dengan ekonomi kita. Saya pun berpikir ibu-ibu. Saya pun berpikir jemaat-jemaat, saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan. Dan ada ayat di Alkitab. Ayat yang sangat bagus. 1 Raja-Raja 17 ayat 4. 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Dikatakan demikian. 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah, perhatikan ini kata, kuperintahkan untuk memberi makan engkau, Nabi Elia, di sana. Perhatikan ada kata kuperintahkan. Lanjut ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Perhatikan kembali. Ketahuilah, aku telah ibu-ibu? Memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Mungkin kita khawatir, takut dan memang itu manusiawi di saat-saat seperti ini. Bagaimana pendapatanku, bagaimana ekonomiku, bagaimana makan minumku setiap hari. Tuhan datang pada sore hari ini ingin berkata, berkat itu akan diperintahkan Tuhan dengan caranya yang heran dan ajaib. Nabi Elia dipelihara oleh seekor burung gagak. Ada jemaat Ibu Yahya yang pulang dari Israel, dia sharing bahwa sungai Kerit itu jauh di dalam. Masuk ke dalam, tidak mudah untuk menjangkau sungai Kerit itu. Kok bisa-bisanya ada seekor burung gagak yang datang kasih makan. Saya percaya burung gagak itu diperintahkan oleh Tuhan untuk menemui Nabi Elia. Dan ayat 9, janda di Sarfat diperintahkan untuk kasih makan Elia. Ibu-ibu, Tuhan bisa perintahkan someone, something, somewhere untuk memberkati ibu-ibu dan saya dengan caranya yang heran dan ajaib. Saya pun berdoa kepada Tuhan, inilah saatnya Tuhan, aku mengalami hal-hal, sesuatu yang secara manusia mungkin impossible. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ibu-ibu wanita Deborah yang dikasih oleh Tuhan, jangan takut. Tuhan akan memelihara. Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya dengan caranya yang heran dan ajaib untuk memelihara ibu-ibu dan saya di masa-masa yang sulit seperti ini. Ayat yang terakhir Amsal 10 ayat 6a. Amsal 10 bagian 6a. Berkat ada di atas kepala orang benar. Pegang ini janji, pegang ini firman. Yang pertama, perbaiki mezbah doa-doa kita. Dekatkan diri dengan Tuhan. Ambil waktu untuk bersaat teduh. Jangan main handphone berjam-jam. Jangan buka internet berjam-jam sampai waktu kita hanya habis dengan berita-berita yang menakutkan, dengan berita-berita yang menyeramkan. Tapi ambil waktu beberapa saat. Bersaat teduh, baca firman, perbaiki mezbah doa kita. Perbaiki mezbah keluarga kita. Dan yang kedua, jangan takut, ada pemeliharaan Tuhan. Tetap lakukan bagian kita, tetap jaga kondisi kesehatan kita, tetap bekerja dengan baik, rajin lakukan bagian kita. Dan selebihnya, apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan yang akan melakukan bagiannya untuk memerintahkan berkat-berkatnya kepada orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk ibu-ibu wanita Deborah. Tuhan, di masa-masa yang tidak mudah, di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang menakutkan, yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami hanya bisa lari kepada satu nama, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkatilah wanita Deborah dalam keluarga mereka, suami, anak-anak, orang tua, hubungan suami istri, hubungan keluarga mereka. Tuhan, tolong wanita Deborah supaya mereka tidak mengalami stres, tidak mengalami paranoid, ketakutan, tapi mereka tetap pegang janji-janji firman Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah usaha pekerjaan mereka. Tuhan perintahkan berkat-berkat tetap dialirkan, diberi tubuh yang sehat, dijauhkan dari virus corona di dalam nama Yesus. Rumah-rumah para ibu-ibu wanita Deborah di cover, ditutup dengan darah Yesus. Seluruh rumah tangga yang ada di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi yang masih sakit, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dan kesehatan. Segala puji, hormat, syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.